Halo, selamat pagi para sahabat dan teman-teman semua di mana saja Anda berada. Jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya mau cerita tentang perjalanan panggilan saya bagian keempat. Pertama sudah, kedua sudah, ketiga sudah, hari ini keempat. Nah teman-teman kalau belum lihat yang pertama, kedua, ketiga nanti saya berikan linknya ya di deskripsi. Dan kembali kali ini saya ingin menampilkan menceritakan sebuah kisah di mana waktu saya novisiat, pengalaman salah satu bagian terkecil itu karena ada bagian-bagian lain lagi yang kecil-kecil banyak yang menyusun kisah hidup saya sehingga menjadi seperti ini. Ada kisah-kisah lain yang kecil, ada kisah lain yang besar, tetapi kisah itu tidak bisa dilepaskan begitu saja. Pengalaman lucu sih, lucu banget. Asar. Ngapain? Kangen. Soal gua lu. Masa kamu di Jogja ya? Enggak, udah pulang. Mana oleh-olehnya? Apain ke Jogja kerja kok? Tempatku udah selesai, Renovasinya? Mm-mm. Ibu asrama tuh lain emang sekarang itu. Keibuan banget. Kata mereka gini, katanya ini baru 4 bulan kok udah bangun. Duit dari mana katanya gitu. Relasi banyak. Renovasi berapa juta ya? Duit dari mana? Mana wajahmu tuh? Ngobrol dulu sebentar. Sabar, kan kita kan menyediakan tempat, nanti aku pindah ke IKN kan. Oh, olah-olah. Chan. Coba lihat Apa? pengalaman apa yang paling berkesan selama novisiat ketika bersama diriku. Banyak ya, Misalnya. apa ya? Ya dianggap lesbi. itu gara-gara karena kita selalu bersama kan di novisiat itu kan suruh silensium ya. Terus kita tuh selalu duduk bareng terus ngobrol terus sering ke gap terus. Terus habis itu ini apa namanya? Potong rambut bikin pemimpin Novik marah. Mau masuk mau keluar. Baru mau masuk. Itu gara-gara kita ini. Itu potongnya kapan sih, sore-sore ya pas mau permohonan ya? Jam-jam itu ayo kita potong rambut dulu. Terus dicari nggak ketemu terlambat. Astaga. Terus tapi kan kita ini tetap ini kan bisa kan nggak bangun siang-siang, masih tetap dalam jalur kan sampai sekarang. Pagi bisa bangun, sore tetap ikut kegiatan. Terus inget nggak yang pas kita ngobrol di belakang UAS terus ke gap? Pas kita ngobrol di belakang UAS terus kan kita silensium tuh, terus kita kan setiap ngobrol di mana-mana ketahuan karena kita sering banyak ngomong, terus kita ngobrol di belakang UAS terus ketahuan pembimbing. Langsung kena marah lagi tuh. Tahu nggak kan, ingat nggak yang kita belajar terus dipisah sama Sergio Farnich? Karena duduknya samaan kita ngobrol terus di depan kan, enggak kan dikira kita ini kan apa namanya, ya itu dikira lesbi deket banget. Terus dimarah Giovanni itu terus dipindah. Terus inget nggak yang kamu suruh apa itu nimba air pakai tempat itu tempat aqua kecil? Bukan, nggak tahu, aku nggak ingat itu. Aku yang suruh melangkah loh. Melangkah ke atas bang. Iya, lewat. Bisa nggak itu? Bisa, aku lompat kan. Saya tidak, aku bilang. Terus sampai sekarang Suster Rio bilang memang dari novis dia ini kreatif. Tapi pengalaman dulu tuh yang menurut kita saat itu tuh begitu sedih menderita, ternyata membuat kita tuh ini ya kuat memang.
Iyalah. Kamu masih ngapain nih? Enggak, ini mau ini lagi ke proyek. Apa ada bebek nih? Hah? Bebek selamat. Oh. Ini pagi-pagi ini bebek selamat. Ada tah? Ada. Kamu sharing panggilan, cepetan sharing panggilan dulu. Apa perselak usia keren amat. Mau dong? Sinilah tak teraktif. Oh iya, oke siap, nanti tak kabari. Sharing panggilan. Waktu kamu postulan novice junior itu, postulan terus novisiat. Pernah pengen pulang nggak? Ya pernah lah. Pernah lah. Kirain enggak. Novis. Mau keluar kan aku. Pada saat itu loh, Suster Giovanni sama Suster Yo pergi Oh, terus kita kursus. di Terus kita diganti Stefana. Terus aku bilang gitu, mau pulang saya ngapain di sini. Terus aku minta waktu ke suster aku Ina. Terus suruh Suster Yo itu sampai kata Suster Yo, emangnya main-main panggilan itu coba dulu. Akhirnya masih bertahan. Ya karena katanya kan cinta itu kan ini perlu digalai juga dengan bentuk macam-macam tuh jadi ini. Ya ini nggak harus yang harus. Ke proyek kemana? Bukannya pemberkatan itu? Iya makanya ini beres mau di itu belakang. Udah sarapan? Udah. Oke, dadah. Thank you banyak. Ya, dah. Buat taman aku. Wis mantap. Oke, dah, hati-hati. Kapan-kapan aku ke situ. Yuk. Oke, dan dari setiap kita menjalani panggilan hidup yang kita pilih, baik itu panggilan hidup berkeluarga, panggilan hidup membiara, atau memang kita ingin hidup single gitu ya, pasti punya perjalanan hidup yang naik turun, kadang bahagia, kadang sedih, kecewa, terluka, gagal, bahkan mungkin pernah putus asa. Dan ketika kita mengalami saat itu, kita merasa dunia kayak runtuh gelap gitu ya, kita merasa kok begitu menderita gitu, begitu merasa hancur gitu pada saat kita mengalami itu. Nah, ketika mengalami itu, kita lari kemana? Apa kita setia? Dan kita yakin serta percaya ketika kita setia pada saat mengalami situasi itu, kita akan merasakan atau mengalami buah yang indah pada akhirnya. Seperti saya, di sini saya mau berkisah pengalaman saya waktu novisiat. Ketika mengalami peristiwa itu saya sedih banget gitu ya, sedih banget, terus ngerasa kayak saya ini jelek sekali ya gitu. Saya kayaknya ngerasa nggak cocok dan memang nggak bisa hidup di biara karena memang membuat pengalaman saya yang masa kecil itu membuat insecure. Saya bukan dari keluarga yang taat beragama, bapak saya bukan ketua stasi, saya tidak seperti teman-teman yang lain yang sejak kecil ikut Miss Dinar, OMK, pendalaman iman gitu kan. Saya bukan begitu. Lalu saya melihat diri saya juga merasa kayak pribadi saya ini memang gak cocok untuk jadi suster gitu ya, bersandingan dengan teman-teman lain yang satu angkatan tuh luar biasa. Bahwa setiap pengalaman membentuk saya gitu ya. Kadang kala seperti yang tadi saya sampaikan itu, ketika mengalami itu menderita sekali, sedih sekali. Tapi setelah lewat, kita akan mengerti, oh Tuhan dulu menempa saya seperti itu, akan menghantar saya menjadi seperti ini. Satu angkatan, kami waktu novisiat pernah kemarin saya ceritakan, kami berdelapan. Ada suster, sekarang kami tinggal berlima. Kami sekarang tinggal berlima setelah 23 tahun hidup membiara. Karena memang waktu seperti saya ceritakan kemarin, setelah naik dari postulat ke novis pertama, ada satu teman saya itu pulang karena sakit jantung.
Karena kalau jadi suster seperti saya katakan, bagaimana kita akan melayani kalau kita sendiri tidak sehat. Waktu itu memang dia sakitnya rada berat gitu ya, kalau sakit jantung, lalu diminta untuk pulang dulu gitu. Kemudian masa novis kedua sampai profes kami jalani bertujuh. Dalam perjalanan waktu ketika junior 2 teman saya pulang juga. Jadi sekarang tinggal berlima. Ada Suster Felixia, Suster Anastasia, Suster Amelia, Suster Andrea, dan saya. Dan pagi ini saya akan telepon sahabat saya Suster Atanasia. Dia sekarang tugas di asrama putra dan putri Santo Fransiskus Tanjung Karang. Dia tidak tahu kalau saya mau nelpon. Kenapa saya semuanya satu angkatan dengan berlima akrab, tapi dengan Suster Anas ini karena mungkin dulu sama-sama dari Palembang ya, ketika waktu dari zaman postulan sama-sama asrama sih aspiran ya, waktu berangkat itu dulu tuh bareng sepertinya kalau saya nggak salah inget ya, ketika di kereta. Jadi awal masuk ke Pringsewu itu sama-sama, jadi deket gitu. Dan wong Kito dia orang Batu-Raja, jadi kalau ngobrol itu lebih ceblung-ceblung, lebih gampang masuk dengan dia gitu ya. Jadi mungkin karena saya yang tomboy, sebenarnya juga teman-teman saya punya pengalaman kenapa saya itu tomboy. Saya pikir dulu saya tidak seperti ini ya. Saya ingat betul. Saya punya pengalaman masa kecil saya itu, bapak simbok saya kan kemarin saya katakan toh bahwa mereka sering bertengkar, sering adu mulut. Bapak saya ngomong 2, simbok saya 2. Bapak saya 3, simbok saya 3. Dulu waktu itu ngomongnya gitu, saling berantem, piring melayang, gayung melayang, kursi melayang, saya juga kena. Dari situ saya berpikir, karena saya melihat nih simbok saya di KDRT-in bapak saya gitu, diam saja, paling menangis, paling hanya bisa membalas dengan ucapan. Dari situ tertanam oleh Yulita kecil, kalau nanti saya punya suami, coba pikiran saya itu sampai sebegitunya ya. Kalau saya punya suami, saya nggak akan diam aja dong kalau dipukul, saya akan menghindar. Kalau saya dilempar kursi, saya tangkis dong, gitu kan. Kalau saya dilempar gayung, saya kembalikan. Dari situ, tahu nggak sih teman-teman, saya belajar karate. Saya belajar karate dan saya tanamkan dalam pikiran saya, bahkan nanti kalau sampai parah misalkan ya, kalau saya dipukul sekali, suami saya pukul 2 kali. Coba sampai saya berpikir seperti itu waktu itu. Gila banget kan? Lalu akhirnya saya diam-diam belajar karate waktu SMP. Dan ketika itu saya ingat di SMP, saya itu SMP-nya jauh dari rumah. Ada yang namanya pala itu kayak pungli. Saya tidak mau ngungkit-ngungkit, tetapi ada ya. Jadi kadang di pala minta uangnya untuk jajan. Kalau nggak dikasih, jangan main-main. Kita pulang sekolah bisa dihajar, dicegat sama geng mereka. Dari situ saya juga belajar, saya tidak mau ditindas. 1, saya tidak punya banyak uang untuk bisa membiayai mereka atau setiap kali mereka minta. Dan waktu itu kalau kita itu berani, punya kekuatan, kita akan disegani. Dan saya ingat waktu zaman SMP itu di tempat saya itu sering tawuran. Tidak sering tapi beberapa kali. Maka saya juga belajar itu. Dan saya merasa gagah-gagahan ya, merasa keren gitu kan. Bahkan tahu nggak, saya belajar juga jalan supaya ya jalan kayak kepala geng itulah. Karena apa? Entahlah waktu itu. Saya tidak tahu kenapa saya begitu gitu. Tetapi kembali lagi saya katakan ada pembalikan tata nilai ketika masuk biara. Yang dulu jalan seperti itu ternyata tidak tepat. Saya di biara, kalau dulu kan harus dibusungkan dadanya gitu, tegak. Pokok orang jalan itu wah gitu. Tapi di biara enggak. Bagaimana kita belajar untuk rendah hati, jalan satu tegel, tidak noleh-noleh,
pandangan itu lurus ke depan, bukan mendongak ke atas. Bahkan harus sesekali lihat ke bawah. Supaya apa ya? Supaya kalau ada lubang kelihatan. Tidak. Tapi bagaimana kita punya hati yang rendah hati, yang tidak sombong, yang sabar, yang lembah lembut seperti Tuhan Yesus. Nah, rupanya pengalaman saya yang masa kecil segala macam dengan masa lalu saya itu membentuk saya menjadi pribadi yang tomboy, saya akui. Saya sering berantem. Mungkin Bapak Simbo, saya nggak tahu. Karena saya tidak mau membawa masalahnya dari luar ke dalam, biar saya selesaikan. Dan taunya mereka, saya baik-baik. Saya sering berantem. Kalau ingat dengan teman saya waktu SMP, Mbak Erna, Mbak Lina, dan gengnya mereka dengan geng saya, kita berantem di dermaga pulang sekolah. Dan memalukan lagi gara-gara cowok. Gila nggak? Ya, saya akui. Itu masa lalu. Dan rupanya itu membentuk saya menjadi pribadi yang tomboy ya, dengan segala macam didikan orang tua yang Bapak saya mengajarkan tidak ada satupun pekerjaan yang tidak bisa dilakukan oleh perempuan selama kamu mau belajar. Dan itu benar dilaksanakan dan diajarkan di rumah. Misalkan ngarit, oke, cari rumput ya. Mencangkul, saya pandai pintar. Cari rumput, oke. Manjat kelapa, pohon kelapa, karena waktu itu di rumah saya banyak pohon kelapa. Untuk dijual, saya ambil, saya pinter. Nyadap karet, saya juga bisa. Pinter juga. Apalagi? Naik ke atap, benerin genteng, benerin segala, saya bisa. Jadi semua pekerjaan laki-laki, karena mungkin di rumah saya yang laki-laki juga bapak saya bisa. Dan saya tanamkan dalam diri saya tidak ada pekerjaan laki-laki atau perempuan selama saya bisa. Cuman saya juga menempatkan dalam diri saya kalau ada laki-laki, saya menghargai laki-laki. Mereka ya biar mereka yang mengerjakan. Nah, kemandirian saya tadi terbentuk dalam fisik juga selain mental dan pribadi. Tetapi saya tetap wanita tulen. Nah, yang fisik itu kan kelihatan mungkin dari cara jalan. Saya yang satset, blas orang bilang kan ya. Itu membuat pengalaman waktu di novisiat. Di novisiat itu kan juga proses belajar, menempa diri. Bayangkan, saya yang seperti itu mau jadi suster, remuk redam enggak saya? Banget. Jadi lumpur, lumat. Yang jalannya harus diformat. Yang cara ngomongnya teriak-teriak orang di kampung yang tetangganya itu kan sedikit kan. Jadi kalau ngomong tuh pulang sekolah saya ingat, saya jauh di sana. Kalau di kota kan pelan-pelan ngomongnya, itu juga diformat, itu ke bawah dalam biara, ke biara. Saya sering ngobrol pada saat kami harus silensium. Silensium itu tidak bicara. Karena apa, di biara itu pagi sampai jam mulai malam jam 9:30, jatuh jam 9 lah. Kami sudah tidak boleh bicara lagi karena sudah mulai hening sampai besok jam 8:30. Atau pada saat kalau sudah masuk kelas, mau belajar, gak ngobrol lagi. Tapi kan namanya saya dengan Suster Anas tadi sering ngobrol. Di mana-mana ngobrol. Gak gampang kan kalau memformat sesuatu yang sudah mendarah daging selama 17 atau 18 tahun. Butuh martil yang mantap dan yang sering. Jadi pembimbing saya gak salah. Dia memang benar karena dilihat secara fisik saya tomboy, saya selalu bersama dengan Suster Anas gitu ya. Dengan yang lain iya, cuman kan yang lain itu mungkin kalau saya ajak ngobrol masih nggak jawab. Kalau dengan Anas pasti jawab. Dan kami sering ngobrol, sering tertawa, sering bersama, sering dimarah bersama. Maka kalau di judul video atau saya katakan pernah dianggap lesbi, tapi sungguh saya wanita tulen. Jadi ada masanya, ada alasan kenapa saya tomboy segala macam. Dan itu memang pengalaman sampai sekarang dengan Suster Anas ini. Waktu itu sih ya jengkel gitu ya, marah. Tapi nggak salah mereka melihat itu gitu, karena memang secara fisik saya begini, Suster Anasnya juga sama-sama ya, banyak bicara yang tidak pada tempatnya. Itu pengalaman yang manusiawi banget.
salah satu dari pengalaman-pengalaman yang lucu lainnya. Nah, saya mau bicara apa? Saya tidak mengangkat jeleknya ini, jeleknya itu, karena cinta itu punya cara untuk membuat kita bahagia. Kadang meski cinta caranya itu menyakitkan, caranya itu tidak enak, tetapi tujuannya untuk cinta, kebaikan. Maka mungkin yang di rumah juga ya pernah mengalami dalam hidup berkeluarga, kok seperti ini gitu ya. Bahkan terbersit, seandainya saya tahu berkeluarga seperti ini, mungkin tidak akan cepat-cepat berkeluarga, atau mungkin saya nggak akan berkeluarga. No. Karena setiap pilihan, putusan yang kita lakukan, pasti harapannya sudah melalui discernment. Sudah kita pikirkan masa-masa, sudah kita doakan. Maka kita mensyukuri ada orang-orang begitu banyak dihadirkan untuk membantu kita dengan cara-caranya masing-masing. Sekalipun itu yang sangat menyakitkan, tapi percaya bahwa itu dikirim Tuhan untuk membantu perkembangan hidup kita. Terima kasih untuk semua sahabat saya, terutama satu angkatan, orang tua saya, para pembimbing saya, yang saya tahu kalau saya mikirkan seandainya saya jadi mereka dan menemukan orang model saya waktu itu, apa saya mampu? No. Mungkin saya tidak sesabar para suster, pembimbing saya waktu itu. Bahkan mungkin kalau saya jadi mereka, saya tidak punya iman sekuat mereka yang membiarkan saya bertumbuh bersama rahmat Allah. Karena saya melihat diri saya tanah yang keras, yang perlu ditempa sedemikian rupa. Apa saya kuat kalau jadi mereka? Tidak. Tetapi Tuhan berkarya lewat mereka semuanya. Mereka memberi kesempatan pada saya untuk berkembang, bertumbuh, meski lambat, tidak secepat teman-teman yang lain. Terima kasih kepada teman-teman yang lain yang sabar menemani saya. Dan mohon maaf, karena saya akui, karena saya sering melakukan dalam tanda kutip kesalahan, karena saya, teman-teman sering ditegur, teman-teman sering dipersalahkan. Karena kita tahu di novisiat satu yang salah, semuanya bisa belajar dari kesalahan itu. Tetap saling mendoakan, tetap semangat, dan semoga Tuhan memberikan kita kesetiaan.